Nasionalisme ialah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaannya. Tetapi nasionalisme menurut filsuf Prancis Ernest Renan menyatakan, nasionalisme merupakan kesadaran untuk bersatu tanpa paksaan yang dituntut oleh obsesi mewujudkan sebuah kepentingan kolektif yang dianggap luhur, yang pada akhirnya menciptakan sebuah identitas nasional atau identitas sebuah bangsa. Identitas nasional dibangun dari identitas lokal yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia, baik berupa etnis, suku, ras, atau agama, yang terangkat dalam suatu kesatuan dengan wadah Bhinneka Tunggal Ika, yang menggambarkan keberagaman masyarakat Indonesia. Agama adalah salah satu reproduksi kebudayaan yang merupakan salah satu unsur penting dalam mendorong terbentuknya identitas nasional selain dari etnisitas, teritorial, bahasa, agama, dan sejenisnya. Berbeda dengan etnis, nilai agama sifatnya lebih universal. Artinya, agama tidak terbatas keberadaannya pada suatu wilayah sebagai bentuk sentimen kedaerahan atau primordialisme. Agama dapat memainkan peran yang lebih fleksibel dalam membangun identitas nasional. Prinsip suatu ajaran agama untuk tidak membeda-bedakan agama satu dengan yang lainnya, sebagaimana tertuang dalam sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, dan pentingnya penanaman nilai-nilai dalam konteks masyarakat multikultural seperti toleransi, demokrasi, saling menghormati, dan menghargai satu sama lain dapat diinternalisasikan melalui situs kewarganegaraan berbasis agama. Agama telah mendominasi dan penyebarannya yang begitu cepat ditujukan kepada manusia. Manusia beroleh hak untuk memeluk agama yang ia percayai untuk dekat dengan Tuhan. Penyebaran agama-agama di Indonesia diprakarsai oleh kelompok religius dan mendirikan pondok-pondok sebagai tempat ibadah mereka. Bukan hanya itu saja, kaum religius juga memberikan ajaran-ajaran yang dapat memberikan bekal kepada mereka yang mempercayai agama pilihannya. Semua kelompok religius ini tidak hanya berasal dari agama Islam saja, melainkan dari Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Namun, kembali kepada masyarakat untuk dapat memilih dengan bijak. Ada begitu banyak aliran agama yang terdapat di negara Indonesia, dan begitupun ciri yang dimiliki oleh agama berbeda pula. Meski tujuannya satu, yaitu berelasi dengan Tuhan, akan tetapi keyakinan dan ajarannya tetap berbeda. Adapun ciri yang diyakini setiap agama. Yang pertama, agama Islam meyakini tauhid, taat, dan baro'ah atau berlepas diri. Yang kedua, agama Kristen meyakini cinta kasih sebagai inti hidup. Yang ketiga, agama Buddha yang meyakini hukum sebab akibat atau karma. Yang keempat, agama Hindu yang meyakini untuk menghadapi penderitaan. Dan yang terakhir, agama Konghucu yang meyakini ajaran kelembutan. Karena keberagaman agama yang ada di Indonesia bisa menimbulkan konflik antar umat beragama, biasanya konflik tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti agama, faktor ekonomi, politik, maupun sosial. Selain itu, konflik ini tidak jarang terjadi disebabkan karena persoalan pendirian rumah ibadah atau cara penyiaran agama yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atau karena adanya sebuah kesalahpahaman di antara pemeluk agama satu dengan yang lain. Konflik internal umat beragama biasanya terjadi karena adanya suatu pemahaman yang menganggap hanya ajaran tersebut yang benar, sehingga menyalahkan ajaran yang lain. Selain itu, dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pluralisme, maka lahirlah karakter apatis dan puritan terhadap toleransi beragama. Paham pluralisme sendiri mempunyai arti secara umum yang berarti sebuah paham yang menghargai adanya perbedaan di tengah kehidupan masyarakat dan mengizinkan kelompok berbeda itu tetap menjaga budayanya sebagai ciri khas.
Berdasarkan arti dari paham pluralisme sendiri, bisa disimpulkan bahwa dari beberapa kelompok agama yang masih belum mempunyai pemahaman tersebut, sehingga menimbulkan beberapa konflik antar umat beragama. Dari yang sudah kita lihat, dapat ditemukan beberapa solusi agar terciptanya kerukunan antara umat beragama dengan cara melakukan dialog antar agama. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan kegiatan acara seminar atau sebuah acara podcast yang ditampilkan di sosial media. Selanjutnya, peringatan acara bersama. Merayakan peristiwa nasional tanpa membedakan agama atau kepercayaannya merupakan salah satu bentuk cara untuk menyatukan para umat beragama tanpa menyentuh sisi kesakalan atau kepercayaan masing-masing individu. Dan yang terakhir, pelibatan pemimpin agama. Ini merupakan cara yang baru-baru saja digunakan untuk mengurangi konflik antar umat agama. Cara ini dilakukan dengan melakukan perbincangan dengan topik pembahasan yang mengatakan agamanya masing-masing tanpa menyinggung satu sama lain. Konflik yang timbul biasanya hanya karena kurang komunikasi antar umat agama satu dengan yang lain, sehingga menimpa beberapa konflik tersebut. Maka dengan itu, mari kita menjaga keutuhan bangsa ini dengan membangun pemahaman pluralisme antara umat beragama demi membangun nasionalisme dan menjaga identitas bangsa Indonesia.